datang. Shalom dalam nama Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang, maka alangkah baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Ternikasya. Berjalan. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami untuk berbagi. Ini kita bukan mau mengadili, tapi kita mau mengajak teman kita yang lain juga untuk bisa lebih memahami sebagai umat beragama. Maka dari itu kami sangat mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau lewat undangan saya bahasa yang tepat, saya mohon maaf dan mengucapkan cukup bahagia dan teman-teman. Jadi saya mau mempersilahkan saudari saya, Suster Joan, untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suster Joan, ya. Kami sama-sama di kampus Sanaka Dharma. Saya persilahkan Saudara Agus. Nama saya Agus Diandri Putra. Biasa dipanggil Agus. Asal saya dari Katingan di Desa Tumamanggu, Kalimantan Tengah. Saat ini masih berkuliah di jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. Dan sekarang sudah semester 9, sudah semester akhir sebenarnya. Ya, tinggal menyusun skripsi seperti itu. Mungkin itu perkenalan singkat, Kak. Terima kasih. Terima kasih Saudara Agus. Kami persilahkan Saudari Rahmadina untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Suster. Perkenalkan, saya Rahmadina, saya dari jurusan Psikologi di BINUS. Saat ini semester 7, saya lagi magang di tempat asesmen. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Saudari Rahmadina. Kami persilahkan Saudari Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Oktaviana, biasa dipanggil Okta. Saya mahasiswi BINUS, jurusan Psikologi. Saat ini saya semester 7, magang. Magangnya di sekolah Kristen Kampus Sunan. Terima kasih Saudari Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Julun Suprainangin. Sekarang saya tinggal di Riau, di Perawang. Terima kasih Bapak Julianus. Saudari Resta untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Suryani Jagian. Saya mahasiswa di jurusan akhir, lagi di Universitas Islam Riau, dan saya ahli orang Pekanbaru. Dan Saya Suster Nikasya, mungkin kita mulai dulu berbagi dengan pengalaman mengenai dialog antar agama. Kami kuliah di Universitas Sanata Dharma di Pendidikan Keagamaan Katolik. Jadi ini tugas kami untuk mengadakan dialog antar agama untuk bisa mengetahui ajaran, kebiasaan, dan juga cara pandang pengetahuan teman-teman mengenai agama. Jadi kami persilakan untuk teman-teman mau berbagi dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Kita di sini sering pengalaman ya teman-teman. Kalau teman-teman juga mau bertanya dengan kami persilahkan. Selagi kami bisa masih menjawab pertanyaan teman-teman, kami akan menjawab. Maka kita mulai untuk berbagi pengalaman. Kami ingin mengetahui sedikit bagaimana ajaran agama dari teman-teman yang sudah mau bergabung bersama kami. Maka yang pertama itu kami mau mendengarkan mengenai ajaran dan kebiasaan yang teman-teman hidupi dalam agama masing-masing. Kami persilahkan mungkin teman kami Rahmadani sedikit berbagi pengalaman bersama kami. Ya, baik, terima kasih Suster Nikasya. Saya ini pertama kalinya saya ikut dialog agama, jadi mungkin ada bahasa yang salah atau saya juga gugup. Mungkin kalau ditanya ajaran penting dalam agama Islam itu ada dua pilar. Yang pertama ada rukun iman dan rukun Islam.
Misalnya seperti kalau rukun Islam itu kita percaya kepada siapa saja, misalnya kepada Allah, kepada kitab, kepada nabi yang telah mengantarkan kitab, kemudian hari kiamat dan sebagainya. Lalu kalau tadi rukun iman, yang kalau rukun Islam itu berarti yang harus ditegakkan sehari-harinya, misalnya sholat, terus habis itu beramal atau pergi haji bila mampu, seperti itu. Kalau dari kebiasaan sendiri, misalnya paling sering kita dengar ya, kalau misalnya ada salam gitu, kita mengucapkan salam kalau masuk ke rumah atau bertemu orang. Kemudian kita juga sebisa mungkin mendirikan sholat 5 waktu, terus kalau bisa juga membaca Al-Quran juga, sampai ada yang bilang kalau misalnya kita sesibuk apapun, paling nggak membaca satu ayat gitu, kalau lebih sibuk lagi paling kita membaca satu kata gitu misalnya. Terus kalau misalnya ada tamu gitu, lebih baik kita hidangkan tamu, karena Nabi aja juga suka melakukan hal seperti itu, bahkan menghidangkan makanan yang terbaik yang mereka punya. Kemudian kalau doa ini pasti kalau di agama lain juga yang melakukan doa. Kalau di Islam sendiri itu sebenarnya banyak banget doanya. Misal ketika bersin itu ada doanya, kemudian kita jawabnya gimana ketika berpergian, pulang pergi gitu, atau masuk masjid, atau misalnya dia meninggal kita berdoa seperti apa, kurang lebih seperti itu, Suster. Atas berbagi pengetahuannya dan juga membagikan apa yang dihidupi dalam agama Islam. Ya, kami semakin mengetahui ya apa menjadi kebiasaan sholat, kebiasaan ajaran agama itu untuk beramal. Mungkin yang tidak jauh beda bahwa semua ajaran agama itu mengajarkan kasih. Jadi kami semakin mengetahui yang mungkin selama ini konsep kami dengan agama saudara-saudari yang Muslim itu ada yang agak fanatik gitu ya. Tapi saya kira ini membuka wawasan kita yang baru untuk bisa semakin mengenal bahwa ajaran cinta kasih itu tetap ada. Kalau boleh berbagi dengan Saudara Agus, saya persilakan. Baik, sebelumnya mungkin suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebenarnya mungkin perkenalannya Kak. Perkenalkan, nama saya Agus Diandri Putra. Biasa dipanggil Agus. Kalau di kampung biasanya dipanggil Andre, tapi setelah berkuliah dipanggil Agus, jadi beda jauh. Saat ini berkuliah di Universitas Palangkaraya, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian. Dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan ruang, sudah memberikan wadah untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi sedikit pengetahuan, meskipun saya bukan pemuka agama gitu ya, saya bukan seorang yang mendalami suatu agama, tapi mungkin ini bisa menjadi salah satu edukasi dan juga salah satu bentuk daripada sesuatu yang konkret dari satu kesatuan terkhusus masyarakat Indonesia seperti itu. Mungkin izinkan saya dulu untuk sedikit bercerita terkait dengan Hindu, terkhusus aliran di Kaharingan ya, karena memang sangat sedikit dan juga belum banyak yang mengetahui tentang Kaharingan, karena pada tahun 1980 itu baru terintegrasi dengan Hindu seperti itu. Mungkin saya mohon izin untuk sedikit bercerita ya Kak, sedikit sharing, sedikit sedikit memberikan catatan lah seperti itu. Dengan Jadi senang hati. dulu itu, jadi dulu itu Kaharingan itu merupakan suatu kepercayaan atau agama yang dianut terkhusus masyarakat Dayak ya, masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan terkhususnya. Jadi dulu itu sebelum masuknya agama-agama yang lain seperti Islam, Kristen, kemudian juga agama-agama yang lain, itu masyarakat Dayak sudah menganut kepercayaan, yaitu kepercayaan Kaharingan. Dan pada tahun berapa itu saya lupa berapa itu, pemerintah Indonesia khususnya Indonesia menganut beberapa agama seperti itu, sehingga akhirnya pada tahun 1980 itu Kaharingan berintegrasi dengan Hindu, sehingga menjadi bagian satu kesatuan dalam agama Hindu
seperti itu. Sehingga mungkin itu sedikit apa ya, sedikit kilas balik lah seperti itu. Dan mungkin terkait dengan ajaran agama saya yang menjadi suatu pedoman juga dalam hidup saya dan juga apa saya dalam kehidupan pribadi seperti itu, saya menerapkan namanya Penyang Jisimpe. Artinya hidup rukun dalam satu kesatuan. Artinya tidak memandang dirimu siapa, engkau dari mana, tapi kita bisa hidup rukun dalam satu kesatuan. Seperti itu. Mungkin itu singkat. Terima kasih. Terima kasih sudah mau membagikan pengalaman. Untuk itu agama keharingan untuk saya sangat baru ya. Memang pernah di Palangkaraya tapi mendengar Iya. agama keharingan itu masih baru sesudah saya kembali ke Sumatera, baru saya dengar. Sudah masuk di Universitas Sanata Dharma, baru saya tahu bahwa ada agama keharingan itu. Dan terima kasih sudah sedikit berbagi sampai ingat lagi sejarahnya kapan. Itu untuk saya luar biasa. Tapi saya mau sedikit bertanya tentang agama keharingan tadi. Mungkin pertanyaan yang sama dengan teman-teman. Apakah agama keharingan itu kebiasaannya sama dengan yang agama lain? Ada hari besarnya, jam doanya. Apakah bisa berbagi dengan itu? Untuk hari-hari besar tentu ada lah. Tentu ada. Biasanya Nyepi itu juga salah satu. Jadi ada agenda, bukan agenda sih, tapi hari besar ya, hari besar keagamaan kita di Karingan itu namanya Pakanan Batu. Itu juga merupakan salah satu agenda hari besar, karena contoh nih setiap selesai setiap selesai berladang itu tentu ada acara namanya Pakanan Batu. Jadi setiap benda-benda yang ada setelah digunakan untuk melakukan perladangan itu ibarat kata bukan disucikan ya, tapi lebih dibuat dalam bentuk penghormatan seperti itu, karena sudah memberikan bantuan dalam kehidupan kita sudah menugahi seperti ini, sehingga dia mampu membantu juga bagaimana kita bisa selain daripada manusia, kita juga bisa memiliki ikatan dengan alam seperti itu, karena kekuatan spiritual terkait dengan alam itu memang dalam Karingan itu masih sangat kental sampai sekarang. Mungkin itu, Kak. Baiklah, terima kasih sudah berbagi, dan terima kasih untuk teman yang baru bergabung bersama kami. Selamat datang. Terima kasih sudah mau bergabung untuk Resta dan juga Saudara Julianus Paranginamin. Semoga kita bisa menimba pengetahuan untuk malam ini. Mungkin sedikit berbagi dengan Bapak Saudara. Oke, saudari Diana, Ramadiana, siapa tahu ada mau ditanya, dipersilakan. Sebenarnya saya ingin menanggapi aja. Sejujurnya saya baru pertama kali ya mendengar tentang agama keharingan ini. Terus saya kan baru nyari, jadi keingat dengan adanya Islam kejawen juga. Jadi kan Islam itu dulu datangnya dari pedagang kalau nggak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi. Lalu saat itu Indonesia masih beragama Hindu-Buddha, jadinya berusaha untuk akulturasi gitu supaya Islam mudah diterima. Akhirnya pelan-pelan dari Hindu bagaimana bisa dicari titik tengahnya gitu dengan Islam, makanya akhirnya lahir Islam kejawen gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menambah, sudah semakin mempertegas tentang pengetahuan kami dengan agama keharingan. Kita lanjut, mungkin mau berbagi pengalaman dengan Bapak Julianus. Boleh berbagi pengalaman dengan kami mengenai agama Protestan. Agama Protestan ya, Pak? Iya, Ustaz. Agama Protestan. Kami persilakan, Pak. Agama Protestan sih sejarahnya agak panjang memang kan. Dia diwarnai dengan, kalau yang saya tahu itu kan dia diwarnai dengan bukan konflik, tapi ada perdebatan
tentang surat pengampunan dosa antara Katolik dengan Protestan. Jadi dulu Martin Luther itu menentang lah, bisa dibilang dalam tanda kutip menentang surat indulgensia yang dikeluarkan oleh Katolik. Lalu dia, karena surat itu mengatakan bahwa jika kita membeli surat itu, kita sudah bisa diampuni dosanya. Lalu Martin Luther melarang itu. Kalau saya sih, jadi berkembanglah Protestan itu dibawa oleh para saudagar-saudagar yang datang ke Indonesia. Lalu banyak berkembang seperti aliran-aliran Kristen lah, Kristen Protestan. Kalau saya sih di gereja HKBP itu yang bawa Nomensen ke Tanah Batak. Jadi seperti itu sih setahu saya sejarahnya. Terima kasih untuk sharingnya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di gereja itu bagaimana? Entahkah masih sama atau bagaimana dengan perayaan Ekaristi? Biasanya kan kami setiap hari Minggu menerima tubuh dan darah Kristus. Bagaimana dengan HKBP tadi ya? Kalau di HKBP sendiri dia ada perayaan-perayaan khusus yang kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itu kan kalau kita dalam Kristen kan tubuh itu artinya roti dan darah Kristus diumpamakan dengan anggur. Tidak seperti di Katolik yang setiap Ekaristi kita menerima tubuh Kristus, tetapi dalam HKBP ada perayaan-perayaan khusus yang kita dapat menerima tubuh dan darah Kristus. Salah satu contohnya pada saat memperingati kematian Tuhan Yesus atau ada saat-saat tertentu lah, ada dalam perayaan tertentu saja begitu, yang kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Atau ada tanggapan dari saudari yang lain? Atau mungkin karena saudari kita Resta juga sudah hadir bersama kita, mungkin bisa menambahkan tentang ajaran Muslim yang sudah disaringkan oleh saudari Rahmadiana. Persilakan. Baiklah, kayaknya sepertinya suaranya bermasalah. Nggak kedengaran. Bisa? Oh iya, udah. Hilang. Udah. Udah, bisa? Halo? Oke. Tadi sebelumnya kan penjelasan yang sebelumnya tadi kan ketinggalan, nggak tahu apa yang dibilang juga. Nah, paling kalau dari saya kan kalau untuk ajaran dari kita yang agama Islam itu kan memang diwajibkan untuk sholat kan, untuk beribadah, sholat. Yang 5 waktunya tidak boleh ketinggalan. Dan itu memang udah diwajibkan dan apa ya? Dan dalam Al-Qur'an itu pun diwajibkan kalau untuk orang agama Islam itu kan untuk wajib bersedekah juga. Terus berpuasa, seperti berpuasa juga kan. Kalau di wajib hari-hari besar itu memang wajib, tapi untuk ada saatnya memang berpuasa itu ada dua hari. Untuk hari Senin Kamis itu tidak diwajibkan untuk agama Islam karena itu namanya sunnah. Tapi kalau untuk hari besarnya puasa itu diwajibkan. Dan kalau untuk dan kalau dari ajaran agama Islam, kita sebagai yang agama Islam diwajibkan untuk menghargai baik dengan sesama, saling mempercayai dan nggak membeda-bedakan agama Islam dan yang lainnya. Sekian. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan karena itu menurut pendapat saya sendiri. Baiklah, terima kasih untuk Resta yang sudah mau menanggapi. Mungkin tadi
sama ya, inti ajarannya itu ya ajaran cinta kasih, bagaimana kita membangun iman dalam hidup kita sehari-hari seperti yang sudah disampaikan saudari Rahmadani tadi. Nah, mungkin kita mau berbagi pengalaman inti dari apa yang kita bagikan malam ini. Menurut teman-teman, bagaimana pendapat kita mengenai dialog antar agama? Kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat umum pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda dengan dialog antar agama. Untuk saya sendiri dialog antar agama itu sangat penting. Saya berrelasi dengan yang tempat saya yang mayoritas Muslim. Pertamanya saya merasa kaku ya, jujur saya merasa kaku. Yang berbeda pakai jubah ciri khas sebagai biarawati berada di antara saudara yang Muslim, saya sendiri kaku. Tapi setelah saya berbicara, menyapa, nah, akhirnya mereka juga ternyata ada pandangannya, nanti kalau saya sapa suster itu mungkin saya dicueki. Jadi saya juga berpikir seperti itu. Kalau saya duluan yang menyapa, mungkin saya akan dicueki. Ternyata ini pandangan yang salah ya. Sesudah kita memulai dialog, nah, akhirnya bisa akrab. Dan mungkin ini juga yang mau kita bagikan malam ini. Bagaimana pandangan teman-teman dengan dialog antar agama? Kami persilahkan untuk saudari Rahmadina. Maaf. Iya, enggak apa-apa, Suster. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau Suster cerita seperti tadi, saya jadi ingat waktu pertama kali kuliah di BINUS. Di BINUS kan begitu beragam ya. Sampai akhirnya saya bisa ketemu temannya Suster Nikasia, namanya Suster Agnes. Sejujurnya waktu ketemu saya juga bingung juga mau menyapa Suster Agnes bagaimana, karena tiba-tiba ada orang lain yang bilang, itu kamu kayak dari film itu deh gitu. Saya kaget juga kok ngomong gitu ke Suster. Tapi akhirnya setelah mengenal saya tahu kalau Suster tuh juga manusia ya, sama-sama baik gitu. Ketika kerja kelompok juga pernah merasakan marah juga ternyata. Nah, terus saya juga bingung waktu itu manggilnya dengan nama atau suster ya. Nah, dari inti pertanyaannya, menurut saya ternyata dialog agama itu bagus ya, karena kita jadi lebih terbuka kan untuk mengetahui paling nggak dasarnya gitu. Dengan mengetahui dasarnya kan kita jadi bisa menghormati, oh ternyata itu keyakinannya dia seperti ini dan aku seperti ini. Kita tidak menyalahkan, tapi kita menerima. Karena ada juga kalau menurut orang lain, kalau misalnya kita ngobrol dengan agama lain tuh kesannya nanti takut saraka atau jadi kesannya nanti kamu jadi terbawa arus loh gitu. Padahal kan nggak gitu juga sebenarnya. Kurang lebih seperti itu, Suster. Terima kasih atas tanggapannya. Persis seperti apa yang saya alami ketika berdialog dengan teman-teman Muslim ya. Ketika itu saya dikatakan seperti film itu, sepertinya suster yang di film Korea loh katanya gitu. Ya mungkin karena korban drakor, banyak kaum muda yang korban drakor. Jadi dari situ kita memulai perbincangannya, jadinya akrab. Dan memang yang selama ini konsep kita ya agama saya yang benar, agama orang lain enggak. Jadi itu sedikit demi sedikit bisa menjadi pengetahuan kita bahwa agama orang lain juga ada benarnya. Agama orang lain juga mengajarkan cinta kasih. Jadi kami juga manusia biasa, ya biarpun pakai jubah ya, cara kami untuk menanggapi sesuatu itu sama saja dengan manusia biasa. Hanya kami perlu untuk mengolah hidup, dan semua manusia pasti perlu untuk mengolah dirinya sendiri, bagaimana untuk berrelasi, bagaimana untuk menghormati orang lain. Maka untuk saya dialog itu memang intinya di situ untuk bisa saling memahami, saling menerima satu sama lain. Dan bagaimana tanggapan dari saudara Agus? Baik, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan, Kak. Jadi mungkin pandangan saya terkait dengan dialog lintas agama ini tentunya sangat baik ya. Ini juga menjadi salah satu refleksi bagi kita, menjadi momentum bagi kita untuk bisa saling menghargai satu sama lain, itu satu. Kemudian yang kedua, bisa menambah jaringan pertemanan yang pasti, karena ini kan kita berbagai dari daerah-daerah yang berbeda-beda ya, seperti itu. Dan juga ini menjadi momentum refleksi bagi kita, bagaimana menciptakan kerukunan, bagaimana menciptakan solidaritas antar umat beragama, sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Penyang Hinji Simpe itu bisa tercipta dengan baik seperti itu. Mungkin itu, Kak.
Baiklah, terima kasih. Untuk saya juga terharu ya bisa menerima tawaran saya untuk berdialog bersama kami. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk saya. Bahwa masih banyak kaum muda yang mau untuk saling memahami, yang mau untuk membangun kerukunan dalam beragama. Jadi saya juga merasa bahwa ini suatu penghargaan ya untuk kita yang berbeda-beda agama. Ya pertama tawaran saya itu dialog antar agama. Jadi itu tidak jadi pembatas dialog antar agama. Kita tidak menjadi cuek dengan itu, tetapi bisa menerima dan malam ini kita bisa berbagi. Terima kasih untuk pengalamannya. Boleh berbagi dengan Resta, bagaimana pendapatnya dengan dialog antar agama? Bagaimana cara berhadapan dengan saudari-saudara yang berbeda agama ketika di kampus, di lingkungan sekitar? Mungkin boleh. lagi, Kalau dialog antar agama ya, mungkin kalau dari pribadi, karena kan keluarga dan lingkungan kan mayoritas beda agama, dan dulu sekolah pun punya teman pun beda agama semua. Kalau untuk dialog antar agama sebenarnya itu seperti saya sendiri dan teman-teman yang Islam yang lainnya, nggak ada membatasi antara takut seperti apa ya, kayak harus bergaul sama sesama saya yang Islam atau yang orang Kristen sama Kristen, Islam sama Islam, tidak ada. Karena untuk orang agama saya sendiri pun dan lingkungan saya pun menyuruh saya, bukan mengatakan saya sendiri untuk bisa berdamai, terus bisa mendekati diri, bisa beradaptasi dengan yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan antara agama satu dan agama yang lainnya. Dan saya pun dengan keluarga saya sendiri, terutama dengan suster yang saya Islam dan suster Kristen, saya menghargai suster seperti saya menghargai suster sebagai kakak saya sendiri. Seperti itu bagi saya antar umat agama, dan tidak ada membatasi antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Resta. Sebenarnya kami sepupu kandung. Resta itu anak adik mama saya. Jadi saya juga semakin terbuka ya untuk saudari Muslim. Karena dia saya anggap adik saya. Setiap kali saya sapa, ya kak. Nah, dia dengan kelembutannya menjawab segala sapaan saya. Kapanpun saya ganggu, dia pasti akan menjawab dengan kelembutan. Dan ini membawa nama baik yang saudara-saudari Muslimnya. Semakin membuat konsep saya bahwa semua mengajarkan cinta kasih. Terima kasih untuk Resta yang sudah mau berbagi. Dan apa yang dia katakan itu memang sungguh saya alami. Mungkin kami mau mendengarkan, kita semua ya mau mendengarkan saudari Oktaviani. Bagaimana? Oktaviana. Aduh. Maaf. Untuk saudari Oktaviana, kami persilakan. Oke, iya suster. Kalau dari saya sendiri, menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi ya, kalau dialog agama itu secara tidak langsung itu kan ini baru pertama kali juga gue ikut dialog agama kan, karena diajak gitu. Jadi secara tidak langsung juga ya. Jadinya menurut aku sih, pandangan aku tentang dialog agama sih kayak secara tidak langsung kamu belajar memahami dan mempelajari agama-agama lain. Soalnya kan di sekitar kita juga kan banyak dan beragam kan orang-orangnya, terus berbeda agama, budaya, suku, bermacam-macam lah. Jadinya secara tidak langsung aku kayak mengenal begitu. Oh, agama Kristen kayak gini ya. Oh, kebiasaannya kayak gini. Terus agama Katolik, agama Islam. Jadi berbagai macam aku belajar dapat. Itu kalau menurut tadi aku pandai. Baiklah, terima kasih. Ya, intinya bahwa lewat dialog itu kita belajar agama lain juga ya, tidak hanya mempelajari agama kita sendiri. Dan itu yang mendasari kami untuk mau berdialog bersama teman-teman dalam mata kuliah kami, untuk berdialog bersama teman-teman yang beda agama, supaya menambah wawasan kami, cara pandang kami dengan agama yang lain. Dan saya juga, pengalaman saya untuk berdialog antar agama baru kali ini juga.
Jadi ini pengalaman yang pertama dan baru untuk saya. Kalau pengalaman untuk hidup bersama dengan beda agama mungkin sudah sering, hanya tidak terlalu mendalam seperti itu ya. Dan terima kasih untuk Saudari Oktaviana yang sudah mau berbagi. Mungkin sedikit mau kita dengarkan penjelasan dari Bapak Julianus sebagai orang yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup di dalam lingkup mahasiswa mungkin berbeda dengan yang sudah menjadi masyarakat umumnya. Kalau kita lingkup mahasiswa dan di tengah-tengah keluarga masih terbatas. Jadi kami mau sedikit mendengarkan tentang penjelasan Bapak Julianus. Kami persilahkan. Ya, menurut saya sih dialog antar agama itu sangat penting ya. Tapi saya lebih berfokus ke arah kita jangan kepada arah agamanya, tapi lebih ke general persoalan yang lebih luas gitu. Contohnya kalau kita memandang memandang persoalan bangsa, contohnya kita bisa bahas dari sisi-sisi agama kita, apa yang bisa kita lakukan. Terus bagaimana kita bisa memanage kehidupan bermasyarakat ini dan apa hasilnya. Nah, selama ini kan yang kita ikuti dialog-dialog antar agama itu tidak ada, jarang sekali saya dengar itu, misalkan saya juga sering ikuti dialog-dialog jarang ada jalan keluarnya. Apa hasil yang mau kita capai dari dialog kita ini? Nah, itu yang sangat penting sebenarnya. Kalau kehidupan bermasyarakat gitu, mungkin kita bisa mengkesampingkan kebenaran agama kita untuk mencapai tujuannya. Tujuan umum kita apa? Kita mau hidup bersama, pasti kita akan mengesampingkan ego kita bahwa agama kita yang paling benar, terus kita cari perbedaan di agama mereka gitu. Nah, itu. Jadi kalau saya lebih ke persoalan yang lebih luas dari sekedar dialog agama yang membahas agama. Kalau saya sih lebih begitu berpikirnya. Jadi kita dialog agama jangan membahas agama kita, tapi membahas persoalan yang lebih luas dari persoalan agama itu sendiri. Karena bagaimanapun dari kecil kita sudah beragama gitu. Dari lahir kita sudah beragama. Persoalannya sekarang kita terkadang lupa memanage agama kita. Jadi kita mau memanage agama orang, kita sendiri lupa bahwa kita sudah hidup bermasyarakat gitu, udah dicemplungkan ke masyarakat. Agama itu tidak menjadi persoalan apa lagi, itu kan agama adalah yang mengatur kita dengan Tuhan gitu. Jadi menurut saya sih dialog agama itu kita harus membawanya ke arah yang lebih luas lagi sih, ke arah bermasyarakat gitu. Bagaimana misalkan kita perspektif agama Kristen contohnya soal sumbangan. Terkadang ada agama satu misalkan yang memandang sumbangan ini atau arisan ini mungkin agak misalkan gitu. Nah, kita bisa membahas lebih dari sananya lagi sih gitu. Saya rasa begitu, Suster. Baiklah, terima kasih. Ada yang sedikit berbeda saya dengarkan dari Bapak. Bagaimana pandangannya tentang persoalan dialog antar agama? Persoalan ini maksudnya persisnya, saya masih kurang bisa menangkap tadi apa yang dimaksud dengan persisnya dialog antar agama itu, permasalahan dialog antar agama. Kalau yang bisa saya tangkap tadi itu mungkin seperti ini maksudnya. Kenapa bisa jadi muncul dialog antar agama? Ini juga menjadi salah satu sumbernya dari masalah mengenai agama. Jadi kalau menurut pendapat saya dialog antar agama itu ada dan juga digerakkan oleh masyarakat umum karena adanya perbedaan pendapat, bagaimana cara pandang saya dengan agama saya, bagaimana cara pandang orang lain dengan agama saya. Itu yang bisa saya tangkap kenapa bisa muncul dialog antar agama. Atau sedikit bisa saya tanya lagi persisnya di mana dialog antar agama ini persoalannya, kita mau berangkat dari mana, seperti itu. Kalau saya sih lebih berangkat dari masalah sosial sih. Saya kalau agama itu kan karena dia lebih khusus sekali. Kalau menurut saya ya, kalau kita membahas tentang berangkat dari masalah agama, tentu akan menemukan konflik terbaru lagi. Karena persoalan agama ini agak lebih sensitif. Tapi kalau kita bicara sosial, agama ini bisa menyatukan kita semua gitu. Jadi kita bisa membahas masalah sosial dari sisi agama, bukan dari sisi agama, tapi kita udah satu, semua agama itu bersatu untuk membahas satu masalah sosial. Nah, kira-kira begitu, Suster. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini mengarah ke pertanyaan saya selanjutnya ya.
Ini masalah untuk masyarakat umum, mungkin masalah yang sudah dialami oleh negara kita dan juga menjadi masalah internasional. Bagaimana pandangan kita mengenai teroris dan juga radikal dalam masyarakat Indonesia dan juga masyarakat umum secara keseluruhan, karena ini bukan hanya masalah di negara kita. Jadi mungkin ini sedikit bisa kita bahas untuk bergeser dari bagaimana cara pandang kita tadi tentang agama. Ini sudah menyangkut dengan masalah sosial. Jadi boleh kami dengarkan penjelasan selanjutnya bagaimana pendapat Bapak mengenai masalah terorisme dan juga masalah radikal yang mungkin menjadi masalah besar untuk negara kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Suster. Pertama, radikal itu kan paham. Paham itu dari pemikiran, buah pemikiran yang didapat dari pembelajaran-pelajaran selama dia mempelajari pemahaman tertentu. Jadi kalau menurut saya kadang-kadang berpikir, jangan-jangan negara kita yang kurang peduli pada awalnya, sehingga mereka bisa memahami pemahaman yang salah. Saya bicara teroris lah. Bagaimana kita bisa mendetek dari awal titik-titik masalahnya di mana gitu. Radikal itu paham sih menurut saya. Jadi kalau kita bisa contohnya bukan mencap mereka sebagai penjahat atau apa ketika sudah terjadi, tapi bagaimana kita bisa memanage mereka di awalnya supaya paham mereka itu paham mereka jangan lari. Contohnya saya bilang gini, bagaimana negara bisa hadir untuk mendetek contohnya pemahaman, apalagi sekarang informasi beredar sangat luas. Kalau pemahaman itu tidak diluruskan atau dikasih paham yang benar-benar tentang pemahaman yang benar tentang agama atau beragama dengan yang benar sesama manusia, mungkin teroris nggak ada mungkin gitu. Tapi itu masih mungkin. Pemahaman saya sih seperti itu. Berawal dari pemahaman yang salah, terus kita seringkali orang Indonesia apalagi menangkap informasi pun sepotong-sepotong. Nah, itu yang salah itu sebenarnya. Tidak melihat informasi secara utuh, tapi secara sepotong-sepotong. Ditambah pemahaman yang salah, akhirnya jadilah kemudian teroris itu. Menurut saya seperti itu sih. Mereka bukan jahat, tetapi hanya salah jalan aja. Menurut saya begitu, Suster. Baiklah, terima kasih. Saya juga sependapat dengan Bapak bahwa teroris itu, saya berpikir bahwa manusia itu pada umumnya tidak ada yang jahat. Hanya cara dia untuk menanggapi kehidupannya yang berbeda. Jadi untuk saya juga teroris itu bukan orang jahat, hanya itu ajarannya itu yang membuat dia menjadi orang yang berperilaku seperti itu. Bagaimana pendapat dari teman-teman yang lain? Mungkin Saudari Rahmadina, kami persilahkan. Mungkin saya mau menanggapi tadi ya tanggapannya Pak Julianus. Saya setuju banget, terutama yang tadi kalau misalnya negara tak peduli itu, saya jadi berpikir mungkin kan teroris itu kan pasti ada kumpulannya gitu. Kumpulannya juga karena istilahnya lebih peduli, mereka bisa menarik orang dengan aspek psikologi. Kebetulan kan saya dan Octaviana belajar psikologi, misalnya dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, bahwa bukan cuma makan, tapi bagaimana ia bisa merasa dihargai, kemudian aktualisasi diri. Karena kan kalau di agama Islam misalnya bisa dibelokkan, kalau dibelokkan misalnya kalau misalnya kamu berjihad gitu, kamu bisa masuk surga loh. Nah itu kan bisa dibelokkan tuh, kalau misalnya saya bunuh diri gitu, saya termasuk hitungannya berjihad loh. Padahal kan berjihad yang sekarang itu bukan seperti itu gitu. Berjihad yang sekarang tuh misalnya dengan kita belajar saja tuh kita sudah berarti kita tuh di jalan Tuhan gitu. Kita berusaha mencapai tujuan yang baik demi nanti hidup kita di akhirat dan hidup kita di masyarakat. Nah, kalau misalnya mungkin tadi yang tentang pendalaman ilmunya itu ya, saya jadi berpikir mungkin kalau anak-anak gitu kan kalau nyari ilmu kan ke orang tua juga kan, orang yang lebih besar, karena kan mereka terlahir selain sebagai anak yang suci, mereka tidak mengetahui apa-apa tentang dunia gitu. Dan di saat itulah kalau misalnya misalnya masyarakat itu merasa bahwa kalau misalnya orang tua sudah memberi ajaran, jangan ditentang, kan ada yang ajaran seperti itu misalnya. Mungkin kalau balik lagi ke tentang tadi yang pertanyaan tanggapan tentang radikal gitu ya, dari yang saya pelajari di agama Islam serta di BINUS sendiri sebenarnya juga sudah ada mata kuliah mengenai PKN, namun kami membahas mengenai semua agama gitu, bahwa ternyata itu semua agama itu
mengajarkan kita hidup berdampingan, tidak hanya dengan antara Tuhan dan manusia, tapi dengan alam dan hubungan sesama ciptaan Tuhan, kan misalnya manusia itu. Nah, menurut saya kenapa bisa terbentuk radikal dan fundamental itu karena kita juga melupakan aspek itu bahwa kita juga berhubungan dengan sesama ciptaan manusia yang tadi seperti kata Suster Nikasia bahwa kalau agama sudah merasa paling benar gitu. Nah, kalau sudah merasa paling berarti ada yang harus disalahkan dong, ada yang tidak sesuai salah. Dan menurut saya kalau sudah seperti itu, mereka merasa seperti menggunakan agama sebagai alasan untuk melawan sesuatu atau menjadi sesuatu yang superioritas gitu. Nah, menurut saya juga kenapa bisa terjadi seperti orang yang radikal karena kenapa ya? Mereka itu susah untuk mengemukakan boundary atau batasan dengan cara yang sehat gitu. Misal kalau dalam Islam tadi kan ada yang mengatakan kalau untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi mungkin menurut orang yang lebih radikal kayak kamu misalnya menggunakan ya kalimat yang saya agak sakit hati juga mengucapkannya kalau di sini. Nah, boleh jadi kalau misalnya kita memang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, misalnya ada Katolik Roma atau Islam Sunni itu, kita perlu juga mengingat toleransi gitu, bahwa kita menerima memang apa adanya dan kita itu terutama di Indonesia kan hidup beragam dengan berbagai budaya dan agama tuh. Kalau tentang teroris sendiri sih memang udah maknanya nggak baik ya, karena kan teror sendiri itu artinya berarti kita sudah mengganggu stabilisasi ketentraman negara dan sudah menggunakan kekerasan yang tentu itu dilarang banget oleh agama. Nah, kurang lebih seperti itu, Suster. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih sepaham dalam hal ajaran yang sesat yang menurut kita ajaran itu sesat ya, yang radikal itu untuk kita itu juga ajaran yang sesat. Jadi untuk saya sendiri ya, kalau yang pertama waktu masih banyak teroris itu, saya sendiri berpikir bahwa agama Islam itu semua adalah teroris. Tapi maaf ya, maka itu pentingnya dialog tadi. Jadi kita bisa mengerti agama orang lain. Itu ada aliran yang sesat. Ya seperti tadi mendengarkan berita yang setengah-setengah, mendengarkan ajaran sesat itu tidak dibedakan lagi, betul enggak? Jadi hanya menggunakan pikiran, tidak ikut lagi hati. Sebenarnya bagaimana gitu. Jadi ini juga pendapat yang menurut saya menjadi suatu sarana yang bisa mempersatukan kita sebagai orang-orang yang berbeda agama. Bagaimana pendapatnya dengan Saudara Agus mengenai teroris dan juga yang radikal ini? Kami persilakan. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Jadi yang pertama benar ya bahwasannya secara mendasar terkait dengan terorisme, kemudian juga radikalisme itu merupakan suatu paham ya, suatu paham pemikiran yang dianut atau secara garis besar adalah satu yang dipakai secara kekerasan seperti itu. Dan ini menjadi antisipasi kita bersama. Ini tidak hanya menjadi antisipasi satu dua orang, tapi menjadi antisipasi kita bersama. Kemudian juga pemerintah, khusus pemerintah secara nasional ya itu harus bisa memberikan antisipasi secara nasional karena secara tidak langsung ini kan menjadi sebuah PR dan juga menjadi tidak menjadi hal yang baru lah, tidak menjadi hal yang baru. Tapi bagaimana kita mampu mengantisipasi seperti itu karena memang paham-paham yang seperti itu saya rasa suatu hal yang suatu hal yang salah. Betul tadi dikatakan bahwasanya itu suatu jalan yang salah dan juga bukan merekanya seperti itu. Tapi cara yang dipakai itu yang menjadi yang harus diluruskan, yang harus diperbaiki. Dan ini juga saya rasa tidak hanya menjadi permasalahan satu orang, tapi ini juga menjadi permasalahan kita bersama. Bisa saja ini muncul di dekat ataupun daerah kita sendiri dan ini mungkin bisa menjadi menjadi acuan kita, menjadi antisipasi bagi kita untuk bisa mengantisipasi itu terus dari dalam diri kita sendiri. Mungkin itu pandangan saya secara singkat, Kak. Baiklah, terima kasih atas pandangannya mengenai dialog antaragama. Masih sependapat dengan kita yang sudah berbagi. Dan mungkin Saudari Oktaviana mau berbagi sedikit pengalaman bagaimana pandangan mengenai
teroris dan juga radikal. Apakah masih ada saudara kita? Kami persilakan sedikit berbagi pendapat atau berbagi pengalaman dengan kami. Kalau menurut pandanganku sendiri tentang aliran itu sih, aku kan sepemahaman juga dengan yang lain. Kalau aliran itu, gerakan itu kayak apa ya? Kayak secara tidak langsung mereka kayak gimana ya? Kata nanti jadi kalau ngomong tuh gak ini. Secara tidak langsung aliran itu menurut sudut pandangku itu awalnya aku bilang ini kayaknya gerakan-gerakan kayak yang menentang ajaran-ajaran yang telah diajarkan sepemahaman mereka atau apa, jadi mereka kayak tersesat gitu saat Dengan saudari Resta mengenai radikal dan juga teroris, kami persilahkan. Kalau dalam agama sebenarnya teror itu tidak ada. Itu kan memang keluar dari ajaran agama Islam itu sendiri, seperti yang teman-teman lain juga sudah bahas sebelumnya. Apa ya namanya ya? Itu sedangkan radikal itu kan itu pemahaman, tetapi itu juga keluar dari ajaran Islam. Sedangkan teroris itu tergantung mereka. Orang banyak yang bilang teroris itu orang Islam, sebenarnya tidak, karena mereka itu individu mereka pribadi sendirinya. Itu memang keluar dari ajaran Islamnya sendiri, seperti yang sudah dibilangin tadi, dan mungkin kalau dari agama Islam sendiri, teroris itu seperti dengan kekerasan dan agama Islam tidak. Terima kasih. Saudari Ramadhani, boleh kami dengarkan bagaimana ajaran yang dihidupi saudari Oktaviana. Silakan. Oke, selamat malam semua kita dan teman-teman yang lain. Oke, ini suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Ini suara saya kedengaran ya? Oke. Kalau untuk ajaran saya sendiri kan agama Buddha kan. Cuma sebenarnya secara tidak langsung itu, aku sebenarnya bukan agama Buddha. Aku sebenarnya itu secara tidak langsung itu apa ya? Karena kakek nenek saya itu ajarannya agama Konghucu dulu, agama Konghucu. Tapi karena Konghucu belum ada waktu itu, jadinya ajaran saya apa ya? Agama saya jadinya di KTP atau apa, jadi masuk ke agama Buddha. Jadi secara tidak langsung aku belajar tentang agama Buddha, ajaran agama Buddha itu di KTP di ini, jadi Buddha. Nah, secara tidak langsung aku belajar agama Buddha tentang apa ya? Tentang karma, perbuatan karma, kayak karma buruk, karma baik, itu setiap perbuatan ada karma baik, karma buruk. Jadinya apa ya? Setiap apa yang kita perbuat atau sikap kita itu ada karmanya. Jadi dari apa yang kita itu kita melihat secara tidak langsung kita melihat kayak kita misalnya buat karma kayak bukan kita kayak buat apa ya, karena gue jadi aku kayak belakang ya. Saya aja. Iya santai. Aduh, ya ini secara tidak langsung kan karma baik karma buruk. Jadi kalau misalnya kita berbuat tindakan yang buruk atau apa, ada karma buruknya. Karma buruknya seperti apa yang kita kayak misalnya gimana ya bilangnya? Kayak secara tidak langsung itu ajaran agama Buddha itu mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab sendiri atas perbuatan kita, baik buruknya kita yang tanggung sendiri gitu secara tidak langsung. Jadi kalau kita berbuat salah atau apa, karma buruknya ada. Kita berbuat baik pasti akan menghasilkan karma yang baik. Kayak misalnya nanti karma yang baik itu akan datang seiring waktu yang akan apa ya, yang akan kita lalui gitu. Itu yang secara yang dari ajaran agama yang aku dapatkan. Terima kasih Kak berbagi. Tapi sedikit bisa nggak ditanggapi? Bisa ya? Bisa kita. Mengenai karmanya. Kalau saya mau sedikit lebih mengetahui seperti itu. Kalau di ajaran saya sendiri gitu, ajaran Katolik itu karma itu ya kalau kita berbuat dosa,
Tapi kalau kita berbuat baik itu kita memperoleh rahmat, disebut rahmat. Apakah dalam ajaran Hindu tadi itu juga Buddha. Buddha Iya, kurang lebih seperti itu. Hampir. ajaran Buddha itu juga perbuatan baik itu disebut dengan karma, balasannya tetap karma, seperti itu. Kalau untuk kebiasaan beribadah itu tergantung dari masing-masing individu sih. Tergantung dari masing-masing individu. Soalnya dari masing-masing individu itu ada yang kayak aduh. Kalau bilang bahaya. Kayak apa ya? Kayak misalnya ada juga yang beribadah setiap hari. Ada juga yang beribadahnya itu sesuai apa ya? Sesuai keinginan gitu. Sesuai keinginan kayak misalnya kalau butuh, kalau mau berdoa atau apa, pasti datang ke tempat ibadah untuk berdoa. Kalau doanya itu kayak apa ya? Kalau beribadah itu doanya itu pakai, kalau nggak salah itu namanya dupa. Iya, dupa. Itu. Ya tergantung. Cuma kan aku tadi bilang apa ya? Tergantung dari masing-masing itu kan, dari masing-masing individu yang ada setiap hari yang beribadah atau datang ke tempat apa ya, ke tempat kayak viara untuk berdoa. Cuma karena apa ya, karena secara tidak langsung aku sendiri kan pribadinya itu apa ya, tempat ibadahnya kan jauh dari rumah. Jadinya apa ya, jadinya jarang pergi ke tempat, secara tidak langsung jarang pergi ke tempat ibadah untuk berdoa. Palingan cuma ada kayak hari-hari besar atau hari apa pergi ke tempat ibadah untuk berdoa, kayak misalnya hari Imlek gitu. Berdialog tuh kita lebih mencari tujuan seperti tujuan menengahnya gitu kali ya, dibandingkan dengan berdialog mengenai dalamnya agama. Karena kan agama kan memang sudah beda-beda gitu. Dan juga untuk menjaga kerukunan tuh kita sekedar berbincang saja gitu, misalnya mengetahui bagaimana mereka menjalani ajaran biasanya saja sudah baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat itu sendiri, karena dalam Islam itu mengajarkan untuk kita saling menebarkan kebaikan. Kita diajarkan sebagai kita menjaga, tidak ada menyisihkan yang lain, tidak ada mengasingkan atau mencatatkan antara agama masing-masing, antara teroris itu apa, padahal sebenarnya tidak, karena teroris itu sendiri sudah keluar dari agama Islam. Tidak ada dalam syariat Islam itu sendiri teroris, tidak ada. Sudah itu saja. Terima kasih masukan untuk kami yang mungkin beda cara pandang, dan juga kami juga sedikit ingin berbagi bagaimana saran kami nantinya untuk teman-teman yang berbeda agama dengan kami, bagaimana cara untuk menghargai agama orang lain, dan juga cara kita untuk membangun dialog untuk semakin akrab. Kita sebagai generasi muda ya, mau membagikan pengalaman dan juga mengarahkan teman-teman yang lain untuk mau membangun dialog antar agama yang rukun. Nah, untuk itu kami mau mendengarkan saran dan juga masukan dari teman-teman dan pesan untuk teman-teman kita yang lain. Kami persilahkan untuk Saudara Agus, mungkin. Baik, mungkin ini lebih ke pesan untuk sama seperti itu ya, Kak? Iya. Mungkin kalau terkait dengan pesan, saya rasa mungkin lebih bagaimana kita bisa merefleksikan diri sendiri terlebih dahulu, ya kan? Sehingga kita mampu berpikir bahwasanya hidup rukun, kemudian juga kita mampu saling bergandengan, itu adalah satu yang utama, terkhusus di bangsa kita yang gotong royong ini, seperti itu ya kan. Dan juga di negara kita Indonesia ini, itu tidak hanya menganut satu atau dua agama saja, tapi kita dari Sabang sampai Merauke itu sudah diajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga kita pun mungkin saya berbagi sedikit ya, bahkan kita di kampus kehutanan itu tidak diajarkan satu paham tentang rasis, karena memang itu satu budaya yang juga kita tanamkan bahwasanya rasis itu adalah suatu hal yang tabu bagi kita, sehingga di kehidupan kita di kampus itu selalu diiringi oleh perbedaan-perbedaan yang tidak menjadi permasalahan bagi kita, entah itu agamanya apa, entah itu sukunya apa, entah itu rasnya apa.
sehingga kita mampu hidup berdampingan. Nah, jadi mungkin ini menjadi refleksi bagi kita bahwa kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar ras itu salah satu menjadi poin penting bagi kehidupan kita. Karena memang kita dibentuk dari perjalanan sejarah yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, sehingga itulah yang menyatukan kita menjadi Indonesia sampai hari ini. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk pesannya yang mendalam supaya kita bisa saling memahami dan juga semakin menerima yang lain. Bagaimana pesan dan pesan untuk teman-teman kita ya, pesan untuk semakin mampu berdialog dengan baik dengan agama yang lain. Kami mau mendengarkan dari saudari kami Rahmadina. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Suster. Mungkin kalau pesan saya seperti teman-teman lain dan Bapak Julianus, kalau misalnya ketika Kami persilahkan Saudari Octaviana untuk menyampaikan pesan untuk kaum muda, untuk semua teman-teman yang berbeda agama dengan kita. Kami persilahkan. Iya, terima kasih, Sister. Palingan pesannya cuma sedikit aja sih, singkat aja. Tapi aku juga nggak tahu. Untuk kesan-kesannya palingan cuma tetap mentoleransi setiap agama yang ada, terus juga bukan menyesuaikan, tapi memahami, mempelajari setiap agama-agama yang ada. Jadi kayak secara tidak langsung tidak melihat agama ini kayak gimana ya ngomongnya, kayak agama ini gimana ya. Intinya itulah. Saudari Octaviana, kami persilahkan Bapak Julianus untuk menyampaikan pesan. Kami persilahkan. Saya sih begini saja, Suster ya. Mungkin kita berbeda-beda agama, tapi ada satu bahasa dan bukan satu bahasa, ada satu yang menyatukan kita, kasih. Kasih itu ada di setiap agama, hanya berbeda-beda aja bahasanya. Bagaimana kita menanggapi sesuatu dengan kasih? Nah itu sih pesan saya seperti itu. Jadi kita nggak mandang apanya, tapi kita mengasihi dia. Setidaknya kalau kita nggak mengasihi dia secara agama kita, mengasihi dia sesama manusia, ciptaan Tuhan. Saya sih lebih berpikir dari sananya. Ada yang bisa menyatukan kita kasih, gitu. Kalau diulik-ulik bahasa kasih ini kan, jadi kita kalau dia misalkan hukum tertinggi dan terutama adalah hukum kasih. Kalau kita bisa menanamkan diri kita bagaimana kita mengasihi dia dan berpikir dasarnya, kalaupun kita nggak mengasihi dia secara agama kita, tapi kita mengasihi dia sebagai manusia, sesama manusia ciptaan Tuhan. Itu aja sih, Ustaz. Terima kasih atas pesannya, cara kita untuk memandang agama lainnya, bahwa ajaran agama saya juga ada, nilai-nilai ajaran agama saya juga ada di ajaran agama orang lain. Mungkin ini satu cara untuk bisa menghargai agama orang lain. Terima kasih Bapak Julianus. Kami persilahkan Saudari Trista. Apa pesannya untuk kami dan juga untuk saudara-saudari yang lain? Kami persilahkan. Saling menghormati antara agama baik yang tua maupun yang muda, dan yang antara muslim dan tidak muslim, karena kita memang harus saling menghargai, melindungi, menjaga untuk mendamaikan dunia ini. Tidak ada perpecahan lagi, tidak ada perbandingan antara satu orang dengan yang lainnya, tidak ada perpecahan antara satu agama dengan agama yang lain. Dan mungkin kalau misalnya ini kita walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap dalam satu ajaran yang sama, dalam satu agama. Walaupun kita agamanya berbeda, tapi kita ajaran yang dikasih Tuhan itu sama pada kita. Sudah itu aja, Ustaz. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Tadi juga sudah menyimpulkan untuk tetap menghargai agama yang lain, yang tua, yang muda, tetap dihargai, dan
Untuk saya dari apa yang sudah kita bicarakan dan juga lewat pengalaman saya dan cara pikir saya pesan saya untuk teman-teman dan juga untuk orang yang tidak ikut bergabung bersama kita pada saat ini, dari pengalaman saya sendiri, saya perlu untuk lebih memahami agama saya. Kalau memang saya benar-benar memahami agama saya dan menghidupi agama saya, bahwa agama saya itu mengajarkan cinta kasih. Jadi otomatis cara pikir saya dengan orang lain juga saya akan berperilaku untuk memberikan dia cinta kasih dari diri saya sendiri. Jadi kalau ini saya terapkan dalam diri saya dan ini saya terima dari ajaran agama saya sendiri, saya pasti bisa berdialog dengan saudara-saudari yang lain, menerima perbedaan, dan akan lebih rileks untuk bergabung dengan orang saudara-saudari yang berbeda agama. Dan juga saya berpesan untuk kita semua, kita perlu untuk mempelajari agama orang lain. Mempelajari agama orang lain bukan hanya konsep saya bahwa orang lain perlu dikasihi, tetapi saya juga ingin lebih mengetahui bahwa ajaran agama orang lain itu juga mengajarkan cinta kasih. Jadi kalau sama-sama ini saya pertemukan, agama saya mengajarkan cinta kasih, juga agama orang lain mengajarkan cinta kasih, maka ini akan membangun suatu kerjasama yang lebih baik lagi. Dan kerukunan yang lebih bermutu, kita yang hidup di kampus, yang hidup di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah komunitas kita, dimanapun kita berada, pertemuan dimanapun itu yang berbeda agama, ini kalau kita bawakan konsep kita, konsep cinta kasih, maka akan membangun kerukunan antar umat beragama dalam lingkup hidup kita sehari-hari. Jadi ini pesan saya. Ya, yang pertama itu saya harus memahami ajaran agama saya. Dan yang kedua saya perlu mempelajari ajaran agama orang lain. Tidak dengan fanatik, kalau saya belajar agama orang lain nanti saya terpengaruh. Tiba-tiba saya pengen agama orang lain. Nah, jadi kita sekedar untuk mengetahui jalan kita sebagai jalan kita untuk menghargai orang lain. Itu pesan yang bisa saya bagikan lewat apa yang kita bicarakan dan juga pengalaman saya sehari-hari. Untuk saudari saya, Sister Monica, silakan berbagi pengalaman, mungkin berbagai pesan, kesan lewat pertemuan virtual kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya mendengar semua sharing kita, bahwa semua agama itu mengarah kepada kebaikan, cinta kasih, dan perdamaian. Seperti Kristen selalu mengarah kepada cinta kasih Allah. Dan dalam agama Muslim selalu saya dengar itu ketika saya menonton film ada hijrah. Berarti berpindah ke tempat yang lebih baik, suatu jalan untuk menuju perdamaian. Lalu agama Hindu dan Buddha, kita juga melakukan hal yang baik. Jika kita melakukan yang baik, maka kita akan memperoleh hal yang baik. Jadi semua agama itu berusaha untuk menjalin perdamaian bersama dengan jalan cinta kasih, mencintai sesama. Itu saya kira ya. Lalu saya juga sependapat dengan saudari Julianus bahwa di dalam dialog itu jangan kita tujuan kita hanya untuk kebenaran agama kita, bahwa agama saya yang paling benar. Tetapi haruslah kita berdialog itu demi tujuan yang baik, demi tujuan atau perdamaian bersama, bukan untuk agama saya sendiri. Misalnya saja, kalau saya agama Katolik, Israel itu adalah bangsa pilihan, itu agama yang lain cemburu kan? Atau Islam mengatakan ini Al-Quran ini dari Allah, langsung dari Allah sendiri. Jadi kita di dalam berdialog jangan mengatakan agama saya paling benar, tetapi kita mengarah selalu pada hal yang baik, bahwa semua agama itu benar, mengajarkan cinta kasih dan damai. Jadi dalam dialog itu selalu mengusahakan untuk mengatakan bahwa tujuan kita bersama adalah demi kedamaian dan demi kebaikan bersama. Itu dari saya. Terima kasih untuk kita semuanya yang telah berbagi pengalaman sehingga memperkaya kami juga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Suster Joan
yang sudah menyampaikan pesannya untuk kita malam ini. Dan Diana. Terima kasih. Diana, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Yaannya, pasti teman-teman semua sedang sibuk. Tapi mau mengorbankan waktunya, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf, mungkin ada tutur kata yang salah, atau tadi sikap kami yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami mohon maaf, dan semoga relasi kita berkelanjutan ya dengan kami. Maka kami tetap mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan ini awal untuk pertemuan kita. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk tugas-tugas dan sukses studinya maupun tugas perutusan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom. Dulu ya. Saya izin live, Suster. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih Suster Mungkin live ya. sudah Terima kasih. memberikan wadah, sudah memberikan ini, sudah memberikan tugas-tugas sharing. Saya